Masih di modul C1 untuk pembahasan mekanika fluida. Di segmen 2 kita akan melanjutkan berkaitan diskusi untuk dimensi dan satuan. Baik, pada studi tentang mekanika fluida kita akan berhubungan dengan berbagai karakteristik fluida, maka diperlukan pengembangan suatu sistem untuk menggambarkan karakteristik fluida baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk berbagai masalah yang melibatkan mekanika fluida, 3 dimensi dasar adalah L untuk panjang, T untuk waktu, dan M untuk massa. L ini length, time, and mass. Alternatif 3 dimensi lainnya adalah untuk L, T, dan F. L dan T di sini sama, dan sedangkan F di sini adalah gaya atau force. Baik, kita lanjut. Berikut ini adalah beberapa dimensi berkaitan dengan kuantitas secara umum dari pembahasan di bidang fisika ya, physical quantities yang umum dibicarakan berkaitan dengan misalkan percepatan atau acceleration, ada juga area, densitas, gaya, kemudian ada panas. Di sini ada sistem yang menggunakan dimensi FLT dan sistem yang menggunakan dimensi MLT sebagaimana yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Jadi kalau kita menggunakan sistem FLT di sini kurang lebih secara dominan akan melibatkan salah satu minimal salah satu dari FLT ini. Sedangkan untuk MLT juga demikian. Berarti karakteristiknya untuk kuantitas physical quantity yang ada di sini akan disebutkan minimal salah satu dari 3 dimensi ini. Sebagai contoh misalkan time, di sini T besar, kemudian ada volume yaitu L pangkat 3 ya, kemudian apa yang membedakan ya, mungkin ini densitas. Ini didefinisikan dalam bentuk FL pangkat minus 4 T pangkat 2, sedangkan dalam sistem MLT sebagai M L pangkat minus 3 atau M per L pangkat 3. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah slide singkat berkaitan dengan sistem internasional, sistem yang biasanya digunakan. Jadi pada tahun 1960, General Conference on Weight and Measures ke-11 secara formal menggunakan standar internasional SI sebagai standar internasional. Pada satuan SI, satuan panjang adalah meter, satuan waktu adalah second, satuan massa adalah kilogram, satuan temperatur adalah Kelvin, K di sini. Kalau untuk gaya force ini berarti 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikali 1 meter per sekuan kuadrat. Sedangkan kerja di sini adalah joule, 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Ya, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan skala temperatur Kelvin yang disebutkan terakhir di sini adalah skala absolut dan berkaitan dengan skala Celsius, skala sentigrade, derajat C. Berdasarkan hubungan kita kenal di sini kurang lebih K sama dengan derajat Celsius ditambah 273. Ya, mungkin ini ada ketelitian yang lebih yaitu 0.15 ya untuk Kelvin. Nah, biasanya untuk pada buku teks yang kita gunakan di sini Munson dan kawan-kawan ini menyatakan untuk
temperatur Kelvin ini tidak ada derajat ya, berarti di sini absolute temperatur. Sedangkan untuk skala Celsius di sini menggunakan derajat Celsius. Selanjutnya ada British Gravitational System atau BG System. Jadi pada satuan BG System kita menggunakan satuan panjang adalah foot, disingkat sebagai FT. Satuan waktu adalah second, sama seperti sebelumnya. Kemudian satuan massa adalah slug. Satuan temperatur adalah derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Ya, mungkin saya ulang lagi, untuk satuan massa adalah slug di sini ya, penyebutannya mungkin bisa dicek yang lebih tepat, sementara saya menyampaikan sebagai slug ya, slug atau slug ya. Oke. Tadi sudah untuk derajat Fahrenheit untuk BG System. Kemudian satuan temperatur absolut adalah derajat Rankine. Di sini menggunakan derajat R, begitu ya. Ini untuk Rankine. Kemudian ini disebutkan untuk hubungan derajat R ini sama dengan derajat F atau Fahrenheit ditambah 459,67. Kemudian untuk satuan gaya adalah pound. Nah, di sini disimbolkan dengan lb. Ya, mungkin ini sejarahnya dari Libra ya. Tapi ini menyebutkan kita sebagai pound. Jadi 1 pound sama dengan 1 slug dikali 1 feet per second kuadrat. Sedangkan untuk percepatan gravitasi standar pada sistem BG atau British Gravitational System, di sini kita bisa mendapatkan konversinya yang biasanya kita gunakan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, kurang lebih di sini kita menggunakan 32,174 feet per second kuadrat. Baik, selanjutnya untuk sistem English Engineering atau EE System. Pada satuan EE System ini kita menggunakan panjang dengan foot, kemudian waktu second, massa adalah pound mass, disingkat sebagai atau dinotasikan sebagai LBM, di mana 1 slug ini sama dengan 32,174 pound mass. Kemudian untuk temperatur adalah Fahrenheit, derajat F. Kemudian satuan temperatur absolut adalah derajat Rankine, derajat R. Kemudian satuan gaya adalah pound atau dinotasikan lb. Umum juga digunakan notasi lbf untuk mengindikasikan atau menunjukkan pound force. Jadi lbf, sedangkan di sini lbm untuk massa dan lbf untuk gaya atau pound force, dan pound mass untuk massa, pound force untuk gaya. 1 pound di sini berarti 1 pound force ya, berarti sama dengan 1 pound mass dikalikan 32 kali 174 feet per second kuadrat, dengan biasanya kalau dalam satu SI yang lebih sering kita gunakan dalam bentuk F sama dengan MA, begitu ya. Di sini adalah pound force F-nya, kemudian M-nya adalah pound mass, dan A-nya adalah percepatan. Di sini digunakan percepatan gravitasi. Ini dibagi GC, berarti konstanta gravitasi. Di sini dalam buku teks disebutkan sebagai nilai 1 untuk konsistensi penggunaan dari sistem ini. Ya, kurang lebih kita bisa melihat kurang lebih kesepadanannya dengan F sama dengan M kali ya di satuan sistem SI. Nah, pada slide ini adalah beberapa bentuk konversi dalam
tabel ya, kita bisa melihat bagaimana kalau kita melakukan konversi dari di sini BG ke satuan sistem dan ke sistem SI. Di sini kalau kita melihat misalkan percepatan, contohnya di sini kita akan konversi dari feet per second kuadrat menjadi satuan SI, meter per second kuadrat. Ini dikalikan dengan bentuk ini kurang lebih. Berdasarkan tabel ini 3,048 kali 10 pangkat minus 1. Terus apalagi ya, misalkan di sini ada beberapa contoh, misalkan untuk pressure atau tekanan. Nah, di sini dalam beberapa bentuk, bisa dalam pound per feet kuadrat. Jadi ini pound per square feet ya, PSF, atau pound per square inch. Ada juga ini dalam bentuk tekanan Hg dengan menggunakan manometri dengan air raksa begitu ya. Ya, itu kurang lebih pada temperatur sekitar 60 derajat Fahrenheit. Nah, kita misalkan mau mengkonversi ke satuan SI dalam Newton per meter kuadrat. Nah, demikian juga untuk bentuk yang lain, beberapa misalkan densitas, kita punya konversinya. Misalkan kalau kita konversi dari bentuk ini sebaliknya dari SI ke bentuk BG dan sistem dan sistem BG. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana konversinya. Dan mungkin bentuk yang beda, mungkin untuk temperatur, misalkan derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Di sini temperatur Celcius sama dengan ini bentuknya 5/9 dikali temperatur Fahrenheit yang kita punya dikurangi 32 derajat. Nah, maka dengan pendekatan ini kita bisa hitung ini. Nah, sebaliknya di sini adalah bentuk yang lain. Untuk derajat Celcius misalkan ke derajat Fahrenheit. Jadi temperatur Fahrenheit sama dengan 1,8 dikali temperatur Celcius yang diketahui ditambah 32 derajat. Baik. Jadi demikian untuk segmen kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.